Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Marilah kita hening sejenak. Tarik nafas perlahan. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan dalam hati kita sadari, Tuhan hadir di sini. Sebelum kita mengucapkan apapun, sebelum kita menjelaskan apapun, sebelum kita meminta apapun. Hari ini kita datang kepada sabdanya dengan hati yang sederhana. Kita tidak datang sebagai orang yang sudah selesai, melainkan sebagai orang yang masih berjalan. Kita datang membawa lelah, harapan, pertanyaan, luka, juga syukur. Dan di tengah semuanya itu, Tuhan bersabda, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Marilah kita buka dengan doa pembukaan. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas janji-Mu untuk tidak pernah menolak kami. Terimalah kerapuhan dan masa lalu kami, serta bentuklah kami menjadi baru dalam kasih-Mu yang tanpa syarat. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul memperlihatkan situasi yang tidak mudah. Setelah Stefanus wafat, timbul penganiayaan besar terhadap jemaat di Yerusalem. Orang-orang percaya tercerai-berai, tersebar ke berbagai daerah. Secara manusiawi, ini tampak seperti kekalahan. Komunitas pecah, rasa aman hilang, masa depan menjadi kabur. Namun, justru disitulah karya Allah bergerak. Mereka yang tersebar itu pergi mewartakan sabda. Dan Filipus pergi ke Samaria, mewartakan Kristus, menyemburkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan akhirnya kota itu dipenuhi sukacita. Jadi, yang kelihatan seperti pembuangan ternyata menjadi jalan misi. Ini penting sekali untuk kita. Seringkali kita mengira bahwa ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, Tuhan sedang menjauh. Ketika keluarga retak, ketika pekerjaan tidak pasti, ketika doa terasa kering, ketika tubuh melemah, ketika batin gelisah, kita mudah berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tetapi kisah para rasul hari ini membalik cara pandang kita. Bahkan di tengah dispersio, di tengah tersebar, Tuhan tetap bekerja. Bahkan luka yang tidak kita pilih pun bisa menjadi tempat benih Injil bertumbuh. Maka kita belajar, tidak semua yang terasa pecah berarti gagal. Kadang justru dari serpihan itulah rahmat memancar. Mazmur tanggapan mengajak kita berseru, bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sukacita ini bukan sukacita yang dangkal. Ini bukan karena semuanya mudah, melainkan karena Allah tetap setia. Pemazmur mengenangkan bagaimana Tuhan membentangkan laut menjadi daratan, bagaimana Ia menjaga hidup umat-Nya. Artinya, Allah bukan hanya Allah yang bekerja pada awal sejarah, tetapi Allah yang terus membuka jalan ketika umat-Nya merasa buntu. Saudara-saudari, pujian lahir dari ingatan iman. Tuhan yang dulu menyelamatkan tetap sama hari ini. Dia menjaga hidup kita bahkan ketika kita sendiri merasa tidak sanggup menjaga diri. Lalu dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara dengan sangat tegas
dan sangat lembut sekaligus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini bukan sekedar kalimat indah. Ini adalah pernyataan identitas Yesus dan janji keselamatan. Dunia memberi banyak roti, tetapi tidak semua roti mengenyangkan jiwa. Dunia memberi banyak perhatian, tetapi tidak semua perhatian menghibur hati. Dunia memberi banyak janji, tetapi tidak semua janji setia sampai akhir. Yesus sendiri adalah makanan yang tidak habis, sumber hidup yang tidak kering. Dan yang paling menghibur saya hari ini adalah tidak ada seorang pun dari semua yang diberikan Bapa kepadaku akan hilang. Dengarkan baik-baik saudara-saudari, tidak ada seorang pun, bukan hanya yang saleh, bukan hanya yang kuat, bukan hanya yang rapi hidupnya, bukan hanya yang tampak berhasil. Tidak ada seorang pun. Ini adalah hati Bapa. Ini adalah misi Putra. Ini adalah kabar baik bagi orang yang merasa terlambat, bagi yang merasa terlalu jauh, bagi yang merasa sudah banyak gagal, bagi yang merasa tak layak kembali. Yesus tidak datang untuk menyeleksi siapa yang pantas diselamatkan. Ia datang untuk menjemput yang tersesat, menguatkan yang lemah, dan menghidupkan yang hampir putus asa. Nah, di sini kita bisa masuk lewat 3 jendela rohani. Pertama, jendela Ignasian. Santo Ignatius mengajarkan kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan memilih apa yang lebih membawa kita kepada Allah. Dalam bacaan hari ini, ada 2 gerak batin yang sangat jelas, gerak takut dan gerak percaya. Penganiayaan membuat orang-orang tercerai, tetapi bukan tercerai dari Tuhan. Mereka dituntun untuk melihat bahwa Allah bisa bekerja bahkan melalui keadaan yang tidak nyaman. Maka, pertanyaannya bagi kita, di tengah kekacauan hidup, gerak batin mana yang sedang memimpin saya? Apakah saya sedang dikuasai ketakutan, kemarahan, keputusasaan? Ataukah saya belajar mendengar bisikan roh yang berkata, "Tetaplah berjalan, aku bersamamu"? Spiritualitas Ignasian juga mengajak kita mencari magis yang lebih demi kemuliaan Allah. Tapi lebih di sini bukan lebih sibuk, lebih keras, lebih perfeksionis. Lebih berarti lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Kadang lebih justru berarti lebih sabar, lebih jujur, lebih sederhana, lebih siap melepaskan kendali, lebih setia di tempat kecil. Dan mungkin hari ini Tuhan meminta kita bukan melakukan sesuatu yang spektakuler, melainkan memilih satu langkah kecil yang jujur, mendoakan orang yang terluka, menghentikan kata-kata yang memecah, atau kembali menaruh kepercayaan kepada Tuhan di tengah hal yang belum selesai. Itu juga magis. Jendela kedua adalah jendela Fransiskan. Santo Fransiskus mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah rumah bersama dan semua orang adalah saudara. Kisah para rasul tadi menunjukkan bahwa ketika jemaat tersebar, mereka tidak membawa diri sendiri sebagai pusat, melainkan sabda sebagai kabar sukacita. Filipus pergi ke Samaria, tempat yang secara sosial dan religius penuh jarak, dan di sana Injil meruntuhkan tembok. Ini sangat Fransiskan, membangun persaudaraan, merawat yang terluka, dan tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menolak. Dalam dunia kita, berapa banyak orang yang diam-diam merasa tersisih,
berapa banyak yang hidup di pinggiran, yang tidak didengar, yang dianggap tidak penting. Dan alam pun ikut berbicara. Mazmur memuji Allah yang menuntun umat melewati air dan api. Itu mengingatkan kita bahwa ciptaan bukan milik kita untuk dieksploitasi, melainkan anugerah untuk dirawat. Spiritualitas Fransiskan mengajak kita bertobat secara ekologis, hidup lebih sederhana, lebih bersyukur, lebih hormat pada sesama makhluk, lebih peka bahwa kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan bumi. Ketika Yesus adalah roti hidup, maka hidup yang benar juga harus menjadi roti bagi orang lain, hadir, bergizi, memberi daya hidup, bukan menguras. Jendela ketiga adalah jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Di salib, Yesus berseru, "Aku haus." Itu bukan hanya haus air, tetapi haus akan kasih, haus akan jiwa-jiwa, haus agar manusia kembali kepada Bapa. Dan Ibu Teresa menanggapi dahaga Yesus dengan pelayanan yang sangat nyata, menyentuh yang tak tersentuh, merawat yang terlantar, melihat Kristus dalam orang yang paling kecil. Injil hari ini sangat selaras dengan itu. Yesus berjanji, tidak ada seorang pun yang akan hilang. Maka, jika Kristus tidak mau kehilangan seorang pun, bagaimana kita bisa mudah melepaskan orang lain dari hati kita? Sekarang kita renungkan ketiga pendalaman jendela rohani dari kisah inspiratif Pulang ke Rumah. Kenapa kamu tetap memaafkan dia setelah semua yang dia lakukan? Tanya seorang sahabat kepada seorang wanita yang baru saja berdamai dengan adiknya yang bermasalah. Wanita itu menarik napas panjang. Awalnya aku ingin menjauh sejauh mungkin, tapi aneh, setiap kali aku melihat fotonya, ada sesuatu yang menarik hatiku untuk tidak menyerah padanya. Rasanya seperti ada magnet yang bilang, membenci itu lebih melelahkan daripada mengasihi. Itu namanya kasih yang menarikmu pulang, bisik sahabatnya. Pertanyaan reflektif, kekuatan apa yang paling dominan di hatimu saat ini? Apakah amarah yang menjauhkan, atau kasih yang sedang menarikmu untuk berdamai? Kalau kita gabungkan ketiga jendela ini, kita melihat satu wajah yang sama. Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Ignatian mengajarkan kita untuk menata batin agar bisa mendengar arah Tuhan. Fransiskan mengajarkan kita untuk hidup sebagai saudara dan saudari dalam rumah ciptaan. I Thirst mengajarkan kita untuk menjawab dahaga Yesus dengan kasih yang nyata. Tiga-tiganya bertemu di satu titik, belas kasih yang tidak eksklusif, belas kasih yang tidak memilih-milih, belas kasih yang tidak berkata, yang ini layak, yang itu tidak. Maka, pendalaman hari ini bagi kita sangat sederhana, tetapi menuntut kesungguhan. Pertama, di mana saya sedang merasa tersebar, tercecer, atau jauh dari Tuhan? Apakah ada bagian hidup yang perlu saya kumpulkan kembali di hadapannya? Kedua, siapa orang yang hari ini cenderung saya abaikan, saya curigai, atau saya anggap beban? Mungkin Tuhan sedang mengundang saya melihat dia sebagai saudara. Ketiga, kepada siapa Yesus hari ini berseru, "Aku haus"? Mungkin kepada anggota keluarga yang kesepian, teman kerja yang lelah, tetangga yang terlupakan, atau bahkan kepada saya sendiri yang lama tidak menerima kasih Allah. Lalu, langkah konkretnya apa? Saya mengajak Anda memilih satu tindakan kecil hari ini.
satu saja, tetapi sungguh. Mungkin mengirim pesan damai kepada orang yang sedang renggang dengan Anda. Mungkin meluangkan waktu 5 menit dalam diam untuk menata hati sebelum mengambil keputusan. Mungkin mengurangi satu bentuk pemborosan agar bisa berbagi kepada yang kekurangan. Mungkin menyapa orang yang biasanya Anda lewatkan begitu saja. Mungkin juga datang kembali kepada doa, kepada ekaristi, kepada pengakuan dosa, kepada Tuhan yang tidak pernah lelah menanti. Jangan menunda kebaikan yang bisa dilakukan hari ini. Injil hari ini bukan pertama-tama tentang usaha kita mengejar Tuhan. Ini tentang Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Ia adalah roti hidup, Ia adalah penjaga hidup, Ia adalah Dia yang berjanji tidak satu pun hilang dari tangan Bapa. Maka, kalau hari ini Anda merasa lemah, ingatlah, kelemahan bukan alasan untuk disingkirkan. Kalau hari ini Anda merasa sendirian, ingatlah, di dalam Kristus Anda tidak pernah ditinggalkan. Kalau hari ini Anda merasa hidup Anda tercerai-berai, ingatlah, Roh Kudus tetap bisa mengumpulkan, menyembuhkan, dan mengutus kembali. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup, sumber penghiburan dan kekuatan kami. Dalam Engkau, kami belajar bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Bapa. Himpunlah hati kami yang tercerai-berai, tenangkanlah batin kami yang gelisah, dan ajarlah kami membedakan gerak Roh-Mu. Jadikanlah kami saudara bagi sesama, sederhana dalam hidup, peka kepada yang kecil, dan setia merawat ciptaan-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat dahaga-Mu dalam diri mereka yang miskin, tersisih, dan terluka. Semoga hari ini kami melangkah dengan satu tindakan kasih yang nyata, demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.